alat yang biasanya dipakai di sini, tapi kira-kira suara saya bisa diterima dengan baik atau saya masih perlu ganti mikrofon ya, ganti mikrofon. Coba teman-teman minta tolong komentarnya. Semangat pagi Ibu Nur Laila, ya, minta tolong komentar suara saya. Ini saya pakai mic yang ada di meja, jadi belum pakai mic yang digantungkan seperti yang biasanya teman-teman pakai di sini. Ya, semangat pagi teman-teman. Gimana? Jelas? Oke. Ya, minta komentarnya untuk suara saya teman-teman, berasal dari mana saja, dan minta tolong komennya untuk suara saya, apakah bisa diterima dengan baik ataukah saya mesti perlu mengganti mic ya, untuk bisa diterima dengan jelas sama teman-teman. Baik, terima kasih Bu Yuli Astuti, terima kasih Pak Aris Rohman ya, Maya Arfandi, terima kasih, semangat pagi semuanya ya. Baik, agak putus-putus. Wah, iya. Bu Najia, terima kasih ya. Pak Sarno, kenapa ya agak putus-putus? Yang lain kayaknya agak ini. Ya, mungkin kita coba sinyalnya. Ya, sinyalnya. Rina Mulyati, ya, semangat pagi Jakarta Timur. Terima kasih teman-teman. Ya, atas informasi suaranya. Ya, sebelum saya mulai, barangkali teman-teman disampaikan dari mana. Mudah-mudahan yang sudah stokis segera menjadi stokis yang qualified, yang sudah stokis qualified segera menjadi diamond qualified, yang sudah diamond qualified segera menyusun langkah yang berikutnya. Ya, oke. Terima kasih dari Hong Kong juga sudah hadir ya. Terima kasih. Iya. Oke, ya saya mulai kurang lebih sudah 10 lewat 5 ya, lewat 4, 10 lewat 4 menit ya, kita mulai. Terima kasih teman-teman ya telah mengikuti secara live di sini ya. Ini mohon maaf nih puasa-puasa mendekati akhir-akhir dan kantor juga sudah mulai mendekati akhir juga, karena tinggal hari ini dan besok kita masih masuk kantor. Hari Jumat kita libur ya. Hari Jumat kita libur. Terima kasih Bu Komang Suarneli ya, dari Sumsel, Pak Juli, Bu Juli ya. Pak Idrus Adehang, semangat pagi dari Luwu. Terima kasih Kalimantan Barat juga, terima kasih datang Bu Kuswati Singapura ya, terima kasih. Ya. Pak Sugeng, apa kabar? Masih pada puasa ya, insya Allah ya. Pak Kamaludin ya, terima kasih. Masih pada puasa, mudah-mudahan puasanya di akhir-akhir ini makin semangat ya. Mudah-mudahan makin semangat, mudah-mudahan tetap tidak batal ya. Kemudian ya hari ini mungkin hari terakhir, kalau siaran mungkin terakhir ya, paling akhir saya hari ini. Jadi setelah ini tidak ada lagi, baik dari pertanian, dari peternakan, ataupun dari kesehatan dan kecantikan, sudah tidak ada siaran lagi. Ya teman-teman semua, wah Pak Joko Ari, terima kasih hadir, dan ya Pak Komandan ini juga terima kasih. Ya, saya mulai terlebih dahulu ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam agro, mitra-mitra NASA, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu dengan saya untuk diskusi, barangkali lewat komentar ataupun nanti kita bisa langsung melalui WA. Silakan ya untuk mengenal tentang pH ataupun keasaman tanah. Biasanya kita bicara tentang budidaya, biasanya kita mengenal suatu tanaman tertentu, tetapi ini adalah hal yang terpenting
sebelum kita budidaya apapun ya, karena apa? Karena ini sangat penting untuk membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman untuk menjadi lebih baik ya, dengan pupuk apapun ya, karena ini memang hal yang paling vital dan paling perlu untuk kita ketahui. Baik, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, barangkali ada yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya sering mengawal untuk produk-produk agro di bidang perkebunan, pertanian ya, dan kadang hama penyakit di PT Natural Nusantara. Hari ini saya akan bercerita, temanya adalah tentang pH atau tentang keasaman tanah. Ya, pH singkatan dari potential of hydrogen ya, atau secara umum kita bisa menyampaikan tingkat keasaman tanah. Jadi keasaman tanah itu bertingkat-tingkat ya teman-teman semua, mitra-mitra semua, di mana ini sangat mempengaruhi masuknya pupuk yang kita berikan ya. Pupuk yang kita berikan akan dipengaruhi oleh pH. Ibarat kata kita pengen makan ya, makanannya sudah ada, tanamannya sudah ada, medianya sudah ada, namun yang terjadi adalah kita dalam saat posisi masih pandemi seperti ini kan masih pakai masker ya. Nah, ini kita lupa untuk membuka maskernya. Otomatis makanan yang ingin kita makan yang sudah tersedia tadi tidak siap untuk dimakan karena masih tertutup oleh masker. Nah, sama masker ini dalam bentuk pH atau keasaman tanah. Ya, saat ini nanti kita akan menyampaikan tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah mengapa penting. Yang kedua adalah cara mengukur keasaman tanah. Yang ketiga adalah cara memperbaiki atau menaikkan pH, karena pada umumnya adalah asam. Tetapi nanti kalau ada pertanyaan bagaimana kalau menurunkan pH kalau keasamannya itu tinggi atau basa, ya. Baik, sebelum kita melangkah yang pertama, mengapa kok terjadi adanya pH atau keasaman tanah itu, ya. Yang pertama adalah bisa jadi, yang pertama karena pemakaian pupuk, ya, pemakaian pupuk yang berbahan kimia itu, ya, berlebihan, ya, pupuk ataupun pestisida yang berlebihan, sehingga terkumpul di suatu area tempat budidaya kita. Yang kedua adalah karena tingginya curah hujan yang menyebabkan tercucinya unsur hara. Ya. Yang ketiga, terjadinya dekomposisi, ya, dekomposisi bahan organik yang mengeluarkan kalsium dari tanah. Padahal kalsium atau Ca ini sangat penting. Kemudian, adanya kandungan unsur yang berlebih seperti Cu, aluminium, ya, tembaga, aluminium ataupun besi. Tembaga, aluminium ataupun besi, Cu, Al ataupun Fe ini terlalu berlebih di area tempat kita bercocok tanam. Ya. Yang berikutnya adalah tanah kekurangan Ca ataupun magnesium. Jadi yang tadi tercuci, kalau sekarang memang karena kondisinya Ca itu kekurangan ya, termasuk magnesium ataupun Mg. Nah, yang keenam adalah ternyata pH atau keasaman tanah ini bisa terjadi karena drainase yang kurang diperhatikan atau buruk, ya, sehingga menyebabkan air tergenang secara terus-menerus, kemudian menjadikan lahan kita menjadi pH-nya asam ataupun rendah. Ini seperti pada daerah-daerah gambut misalnya seperti itu, ya, sehingga drainase itu sangat penting, ya. Drainase itu sangat penting. Jadi pada daerah gambut maka kemungkinan besar pH-nya tergolong asam. Nah, mengapa penting? Keasaman tanah itu mengapa penting, ya? Yang pertama kita lihat bahwa penyerapan tanaman itu berawal dari akar. Tingkat kesuburan tanaman itu tergantung pada kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang tersedia di dalam tanah. Ya, jadi tingkat kesuburan tanah ini tergantung dari kemampuan tanaman untuk menyerap, ya, terutama penyerapan yang melalui akar, ya. Ada yang bisa melalui daun dan ada yang bisa melalui akar. Dan yang kita melalui akar, maka
Ini tergantung dari kemampuan tanaman itu sendiri untuk menyerap unsur hara yang tersedia ataupun yang kita berikan pada tanaman kita tanam. Nah, prosesnya adalah seperti ini, ya. Cara tanaman untuk mencari tanaman adalah dengan menggunakan akar tanaman yang menembus bagian tanah, kemudian mencari nutrisi yang dibutuhkan, kemudian dia menyerap untuk dibawa masuk ke dalam batang, kemudian dimasak di daun, ya. Prosesnya adalah seperti itu. Ya, kalau dia menemukan nutrisi yang dia butuhkan, maka akan dia serap, dia akan masuk kepada jaringan tanaman, ya, melalui xilem dan floemnya. Kalau xilem ke atas, floem ke bawah, ya, kemudian masuk ke dalam daun ataupun klorofil di sana dan nanti akan dimasak di daun. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, tentu saja pH memiliki skala, memiliki grafik, ya. Yang pertama dari angka 0 sampai angka 14. Ini skalanya adalah 0 sampai 14. Rata-rata kita pakai adalah di angka 1 sampai 7, kemudian 7 sampai 14. Nah, untuk yang kondisi asam adalah 0 sampai 6. 7 kita anggap sering dikatakan orang adalah netral, ya, netral. Kemudian kalau 8 ke atas maka kita sebut sebagai basa atau keasamannya tinggi, rendah. Keasamannya tinggi, maaf, terbalik, ya. Kalau keasamannya rendah maka dia asam, kalau keasamannya tinggi berarti dia basa. Nah, angka 7 ini menunjukkan netral atau di tengah-tengah. Nah, apa hubungannya dengan seperti pH tadi dari skala tadi? Kita lihat pada teman-teman semua. Ya, kita lihat kalau kita memberikan pupuk makro ada NPK, CA, Mg, maka kita lihat pada garis yang di sebelah kiri saya, ya, di sebelah kiri saya di sini, maka unsur tadi makin ke kiri, makin kecil kayak sedotan. Ya, sementara kalau 5,5 ke atas, dia mulai makin agak longgar, sampai ke angka 7. Tetapi begitu di angka 8 ke atas, itu juga mulai ada sebagian yang mulai mengecil. Coba kita lihat pada NPK, pada pupuk yang makro yang 3 jenis itu ya, di bagian atas, 3 di bagian atas, mulai dari atas, 1, 2, 3. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri makin lama makin mengecil kayak sedotan, di sebelah kanan ada sebagian yang mulai main mengecil. Ya. Nah, kalau makin mengecil, otomatis berapapun pupuk yang kita berikan, maka itu tidak terserap oleh tanaman. Karena apa? Karena pH atau keasaman tanahnya rendah. Begitu kita naikkan menjadi angka 6 saja, atau mungkin 6,5 sampai 7, maka semua unsur yang di NPK, CA, Mg tadi maka akan terserap dengan baik. Ya, sementara pada saat posisi merah itu berarti nanti akan kesulitan terserap oleh tanaman. Ya, kondisi hijau ini berarti kondisinya terserap dengan baik, sementara kondisi merah tidak terserap dengan baik, ya. Nah, kita lihat yang terserap dengan baik apa? Malah justru mangan, boron dan sebagainya. Kita lihat yang mulai dari bawah. Ada tembaga, ada boron, ada mangan, benda besi dan sebagainya. Pada posisi 5 sampai 5,5, di situ warnanya hijau. Artinya apa? Yang masuk malah justru unsur-unsur ini dan ini bisa meracuni tanaman. Maka sering kita lihat tanaman kita kenapa kok kurus kering, sering kenapa kok kita lihat tanaman kita kok kuning, ya. Sering kita lihat malah justru pada pH yang rendah seperti ini jamur merajalela, ya. Karena jamur memang suka pada kondisi pH dengan keasaman yang rendah atau asam. Sehingga sudah tanamannya kecil, pH-nya rendah, jamurnya banyak, ya. Ya, jadi ini sangat berhubungan berkaitan satu sama lain. Nah, ini tinggal kita naikkan saja ke arah netral, ya, tergantung tanamannya apa. Ya, tergantung tanamannya apa, kita sesuaikan di situ. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, mitra kita semua yang ada dimanapun Anda berada. Ya, ini hubungannya pH dengan ketersediaan unsur hara. Nah, lalu apa nih peran daripada masing-masing misalnya kalau tidak terangkut? Ya, kita lihat fosfor misalnya begitu, ya. Fosfor itu ada di bagian bawah ya, di fosfor ya, di bagian atas ya, terus di bagian atas. Kemudian kalau fosfor ini tidak masuk, maka peran pembelahan sel pada tanaman
dan kualitas buah serta perakaran tanaman terganggu. Ya, kalium atau Ca ini sebagai pengangkut hasil fotosintesa. Jadi, kenapa kok tanaman saya tetap kerdil walaupun pupuknya sudah banyak, baik pupuk makro ataupun pupuk nasa yang kita berikan, karena adalah kaliumnya tidak masuk. Ya, ini perannya adalah mengangkut hasil fotosintesa. Ya, mengangkut hasil fotosintesa. Kenapa kok saya sudah ngasih kalium tapi kok buah saya masih terasa kecut misalnya gitu, atau terasa kurang manis atau kurang bagus, kurang banyak misalnya gitu ya, karena fungsi daripada ini pengangkutan hasil fotosintesa terganggu. Ada juga kalsium, ya ini memperkuat dinding sel tanaman ya. Kadang-kadang kekurangan Ca pada tomat ini kadang-kadang sering kita lihat pantatnya sering berwarna kehitaman karena kadang-kadang kurang kalsium ya. Ini kalau kita lihat iklan-iklan di TV-TV kadang-kadang kekurangan kalsium adalah pada gigi. Nah itu memperkuat dinding ya pada gigi. Nah ini kalau pada kalsium pada tanaman dan memperkuat dinding sel tanaman. Kemudian magnesium, ya ini untuk memperkuat stomata tanaman, ya stomata tanaman. Kita lihat di sini magnesium di sini. Nah kita lihat di sini ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di baris ke-6 Mg. Kita lihat di situ. Pada kondisi 5,5 dia masih hati-hati. Pada 5,0 dia sudah merah. Artinya apa? Dia sudah sangat terganggu untuk tidak bisa masuk kepada jaringan tanaman. Maka diperlukanlah dinaikkan pH-nya terlebih dahulu, maka keempat ya ataupun keenam daripada yang di baris di atas ini ada N, P, K, S, C, A, M, G ini ya nanti akan segera menaik dengan sendirinya mendekati warna yang hijau dan kemudian nanti bisa diserap oleh tanaman. Ya, nah ini adalah pH ataupun keadaan yang diharapkan oleh tanaman yang kita tanam. Jadi misalnya paling mudah kita lihat apa ya? Ya kita lihat misalnya kita menanam cabai misalnya begitu ya. Maka dia menghendaki pH antara 5,0 sampai 7,5. Ya di sini kita lihat tabel yang ada di situ ya dengan kondisi yang seperti itu maka diharapkan adalah 5,0 sampai 7,5 ya rata-rata di situ. Jadi kalau kurang dari situ maka semua pupuk apapun yang diberikan tentu saja akan sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Kita mau menanam apa lagi nih? Kentang masih bisa ada sedikit tahan pada di pH 4,0 sampai ke 6,0, tetapi sebaiknya sih memang jangan terlalu mepet ya di angka 4,0 ya karena nanti banyak hal yang kadang-kadang pH yang agak rendah ini atau terlalu rendah ini menyebabkan jamurnya lebih banyak berkembang ataupun lebih cepat berkembang. Jadi alangkah baiknya agak sedikit dinaikkan, walaupun tabel-tabel ini bisa dipakai sedikit sebagai acuan, tetapi alangkah baiknya kita mendekatkan pH itu mendekati netral ataupun mendekati sedikit normal. Ya kita naikkan seperti itu. Nah teman-teman, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada ya, kemudian kalau kita lihat secara umum kadang-kadang gimana sih pH yang asam itu kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita nggak ngerti ya. Tapi kalau kita terlalu asam maka sering kita jumpai pada pinggir-pinggir itu ada kerak-kerak semacam kerak besi ataupun teyeng kalau bahasa Jawanya ya, itu ada bermacam-macam warna di situ ya. Ini sebagian yang pernah saya lihat. Pernah juga saya foto juga di beberapa titik, ternyata kita melihat keasaman tanah itu secara visual terkadang-kadang sudah kita bisa lihat dengan secara visual langsung. Oh ini pH-nya rendah, ya. Oh ini pH-nya rendah. Kenapa? Karena ada kotoran semacam kayak kotoran besi atau rerak besi itu yang ada terlihat oleh mata secara visual, ya terlihat langsung seperti ini. Nah. Itu keasaman tanah ya. Jadi ada skalanya, kemudian ada kebutuhan tanamannya yang dibutuhkan untuk melihat berapa pH ataupun yang diharapkan oleh suatu tanaman itu supaya pupuk yang kita berikan itu, pupuk nasa yang kita berikan itu akan optimal diambil oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu bagaimana cara mengukur atau melihat pH atau keasaman tanah ini? Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro ya, paling mudah adalah kita pakai alat. Ya, tentu saja kita pakai alat. Bermacam ragam harga
yang ditawarkan di toko pertanian, mulai dari harga 50.000 sampai harga ada yang sampai 5 juta. Ya, nah ini ada sedikit yang mungkin sering dipakai oleh teman-teman ataupun mitra-mitra yang sudah pernah mungkin barangkali punya alat-alat yang seperti ini ya. Harganya pun boleh dibilang cukup terjangkau, tak perlu mahal-mahal kali. Ya, tetapi yang bagus memang agak sedikit mahal karena itu biasanya agak awet. Yang kedua, akurasi ketepatan daripada pH atau keasaman tanah pada tanah itu mendekati lebih baik ya. Kalau kadang-kadang harga-harga yang agak sedikit murah itu kadang-kadang sekali dua kali pakai ataupun kadang-kadang beberapa kali pakai, ketepatan pengukuran keasaman tanah ini akurasinya mulai berkurang ya. Jadi kalaupun kita melihat suatu alat, maka kita akan dengan mudah kita lihat pH meter itu seperti itu ya. Ini kita lihat ya. Kita lihat yang dari kantor, kita punya yang seperti ini ya teman-teman semua. Ini adalah soil pH dan humidity tester, modelnya DM5 ya. Model macam-macam, banyak sekali, bisa dilihat di mana-mana ya, bisa online ataupun bisa mungkin membeli di toko-toko pertanian ya. Nah, di sini akan menunjukkan angkanya seperti yang ditabelkan di situ. Ini di sini adalah angkanya. Kita tancapkan metal elektrod besi yang di sini ini harus tertanam dengan baik ya. Kemudian nanti akan dilihat pH-nya yang ada di sini berapa angkanya. Kemudian termasuk dengan kelembabannya yang ada di situ ya. Nah, kemudian angka itu nanti akan membutuhkan angkanya berapa, akan melihat di sini berapa kebutuhan dolomitnya pada tabel. Jadi tinggal nambahkan. Cukup mudah, cukup sederhana, tinggal tabel tancapkan seperti itu. Nah, di sini juga disediakan juga alat ataupun buku petunjuk tentang angka kebutuhan daripada tanaman ataupun optimum pH-nya. Jadi bermacam-macam pH yang dibutuhkan ini. Jadi ini adalah alatnya, buku petunjuknya, dan di sini ada berapa sih pH skala keasaman tanah yang dibutuhkan oleh tiap-tiap tanaman. Di sini ada tomat, elon, kemudian jahe, ya, kemudian bunga lili, bunga matahari dan sebagainya, ya. Dan ini adalah cara pakainya. Ya, kalau mungkin yang harga-harga agak lebih baik, saya rasa petunjuk-petunjuk itu lengkap dan mudah cara penggunaannya, dan sekali pakai bisa kita gunakan berapa kebutuhan dolomitnya ataupun bahan yang untuk menaikkan pH-nya. Ya, ini adalah cara yang paling mudah ataupun paling sederhana dengan menggunakan alat pH meter. Jadi kalau kita di lahan 1 hektar misalnya begitu, maka kita gunakan mungkin sekitar 10 titik atau 20 titik, kemudian baru kita rata-rata berapa lahan tersebut pH-nya. Jadi kita rata-rata, bukan hanya sekali kita tancap kemudian meliputi 1 hektar tersebut, tidak, tetapi kita ambil 10-20 titik kemudian kita rata-rata. Ya, itulah angka kira-kira yang mendekati ya pH 1 hektar tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan kertas lakmus. Ya, ini juga cara yang paling barangkali mudah ya teman-teman. Kertas lakmus bisa kita cari di toko-toko apotek barangkali, di toko pertanian juga kadang-kadang ada. Ya, tinggal kita celupkan, ambil lahan, tanah yang di lahan, kemudian kita diamkan sebentar. Nah, baru kemudian kita celupkan alat ataupun kertas lakmus ini, ya, kurang lebih beberapa menit, ya, kemudian beberapa menit, baru kemudian kita ambil wadahnya kertas lakmus tadi, kita tempelkan sampai bagian mana kira-kira mendekati pH atau keasaman tanah tadi. Ya, ini masih bisa kita gunakan ya dalam kondisi kita menggunakan dengan kertas lakmus ya. Dua cara ini umum kita gunakan ya. Pertama adalah dengan menggunakan pH meter ya, dengan berbagai macam alat yang ditawarkan ya. Kemudian menggunakan dengan kertas lakmus ya, kertas lakmus. Ini yang juga dipakai untuk mendeteksi keasaman tanah ya. Namun saya lebih senang dengan menggunakan alatnya ya daripada lakmus, karena mungkin air yang kita gunakan pun juga kadang-kadang berbeda-beda. Maka kalau kita menggunakan air, alangkah baiknya air yang
tidak bermineral, ya, tidak bermineral untuk mendekati ketepatan angka kertas lakmus di skala keasaman tanah. Kemudian cara sederhana lagi, tidak menggunakan dengan alat tetapi melihat, ya, dengan melihat apakah ada tanaman ini, tanaman Melastoma malabatricum, ya. Ini melastoma ini menjadi salah satu tanaman indikator pada lahan-lahan yang luas. Biasanya di suatu perkebunan ini mengindikasikan kalau ada bunga ini, melastoma ini rata-rata kondisinya adalah di bawah 7 atau pH-nya di bawah 7 atau asam, ya. Jadi kalau ada tanaman ini, ya, kan mendekati angka yang sedikit agak asam, ya, mendekati sekitar 5, sekitar begitulah kira-kira, ya, di bawah 7. Ini cara yang sederhana. Kalau ada tanaman ini maka akan lebih mudah untuk melihat berapa pH atau keasaman tanah tadi. Yang berikutnya adalah cara dengan menggunakan kunyit, ya. Ini cukup unik, ya, teman-teman semua. Ada yang juga menggunakan kunyit. Jadi kita membuat kunyit yang sudah dikupas, kemudian kita bagi 3 dari satu tanaman yang sama supaya kita memudahkan dari warnanya, karena perbedaan nanti akan dibandingkan antara ketiganya. Jadi kita ambil kunyit dari satu bagian, ya, kunyit dari satu bagian. Kemudian kita tusuk sedemikian rupa. Nah, yang di paling kiri ini air yang kita isi dengan kita tambahkan dengan air jeruk nipis, ya. Kita ambil jeruk nipis, kita taruh di situ, kita diamkan untuk asamnya. Kemudian ini yang tengah ini adalah kita gunakan dengan tablet untuk yang sakit mah, ya. Tablet itu kita hancurkan, kita larutkan, kemudian kita saring, ya. Jeruk tadi juga kita saring, obat sakit mah tadi juga kita saring. Nah, kemudian untuk yang lahan yang akan kita lihat keasamannya, itu kita lihat seperti itu, ya, kita lakukan tempat seperti itu. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam gelas masing-masing, kita biarkan kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, baru kemudian hasilnya yang dari lahan tadi kita bandingkan apakah mendekati yang jeruk nipis atau yang mendekati dengan tablet mah tadi, ya, tablet obat untuk sakit mah tadi, ya. Itu kita lihat di situ, kita bandingkan akan mendekati yang mana, apakah sama dengan yang keasaman ke sana makin asam, ataukah mendekati yang basah, mendekati ke basah, ataukah seperti apa. Nanti akan terjadi perbedaannya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri warna daripada kunyit yang sudah direndam kurang lebih antara 1 sampai 2 jam, ya, 1 sampai 2 jam akan terjadi perubahan warna di situ. Yang berikutnya adalah ini yang paling saya juga kurang begitu suka, ya, teman-teman, sahabat-sahabat, ya. Ya, adalah dengan cara membuat, ya, tanah tadi kita buat segumpalan kurang lebih sekitar 1 cm, ya, 1 cm kita bulat-bulatkan seperti itu, ya, sampai kuat. Nah, kemudian kita langsung tempelkan di lidah, ya, seperti pada gambar di sini. Kita tempelkan di lidah. Kita tempelkan di lidah. Kalau dia asam, biasanya dia nempel. Tapi kalau tidak asam, biasanya dia tidak nempel. Ya, seperti itu. Tapi ini cara yang saya jarang gunakan karena jujur aja kurang begitu nyaman saya menggunakan dengan langsung seperti ini, ya. Kalau misalnya tanahnya bagus sih nggak apa-apa. Kalau misalnya bekas-bekas apa gitu, ya, kayaknya kurang pas gitu, ya, teman-teman, sahabat-sahabat aku. Nah, ini yang sering saya pakai, yaitu dengan cara direndam. Tetapi dengan syarat, ya, teman-teman semua, air yang digunakan untuk pH ini sebaiknya tidak bermineral, ya, tidak bermineral. Nah, ini hanya sebagai wadah saja. Waktu itu yang saya temukan adalah wadah yang saya pakai itu adalah hanya wadahnya saja. Tapi air yang saya gunakan adalah air yang tidak berisi dengan mineral atau yang tidak bermineral, ya. Nah, ini kalau kita sudah aduk seperti itu, maka kita tinggal bandingkan, ya, kemudian kita tinggal biarkan kurang lebih sekitar 2 jam ke atas, ya, maka nanti akan terpisah dengan sendirinya, ya, terpisah dengan sendirinya. Nah, kalau sudah terpisah seperti itu, kalau kita lihat clay-nya itu adalah terlalu banyak, maka insya Allah itu pH-nya agak asam, ya, di atas 5, katakanlah begitu. Di bawah 5, maaf, di bawah 5 artinya asam. Ya, kalau clay-nya terlalu banyak, ya, setelah 2 jam kita endapkan, ternyata clay-nya terlalu banyak, maka ini sering kecenderungannya adalah memiliki
keasaman yang rendah ataupun di bawah 5. Ya, tapi ini adalah tergantung dari teman-teman ataupun mitra-mitra yang mana yang sering dipakai dengan cara, karena makin lama kita menggunakan dengan cara-cara yang manual-manual seperti ini, makin sering kita gunakan, makin mudah ataupun makin mengerti kategori tanah tadi masuk ke skala yang mana, ya. Artinya mudah menjadi kebiasaan menggunakan tanpa alat, ya. Tapi akan lebih bagus walaupun kita mengetahui cara-cara yang tadi saya sampaikan, sebaiknya dengan menggunakan alat. Karena apa? Karena pada saat-saat tertentu kita akan mulai berpikir bagaimana cara menaikkan pH atau keasaman tanah tadi mendekati netral. Nah, ini membutuhkan angka. Ya, ini membutuhkan angka. Kalau yang seperti ini tadi, manual-manual seperti ini, memang angkanya tidak dapat, tapi kita hanya dapat kira-kira. Ya, kira-kira itu bisa selisihnya cukup banyak ya, teman-teman semua, mitra-mitra semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita menaikkan pH. Ya, menaikkan pH biasanya itu kondisinya adalah kondisi pH-nya adalah sedikit asam ya. Artinya cenderung untuk asam. Kalau cenderung untuk asam, maka kita naikkan mendekati netral ya, teman-teman semua, mendekati netral. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan bubuk kapur ya, dengan menggunakan bubuk kapur. Ada dolomit, ada zeolit dan lain sebagainya di situ. Kemudian ada juga yang menggunakan dengan serbuk kayu yang biasanya mengandung potasium, tapi ini tentu saja jangan terlalu dekat dengan akar dan jangan dicampur dengan urea. Artinya nanti akan menimbulkan gas amonia ya kalau menggunakan dengan serbuk kayu yang mengandung potasium ya, mengandung potasium. Yang ketiga adalah dengan menggunakan abu kayu ya. Abu kayu ini bisa kita gunakan dan kita juga sebarkan. Jangan terlalu dekat dengan perakaran karena ini sangat mengganggu perakaran dan bisa merusak bibitnya itu sendiri atau tanamannya itu sendiri. Jadi untuk abu kayu ataupun serbuk kayu ini bisa digunakan dengan catatan tidak terkena langsung pada bagian perakaran ya. Jadi agak sedikit jauh dari situ. Nah, ini rata-rata untuk cara menaikkan pH. Lalu kalau pH-nya asam bagaimana ya? Kita bisa menggunakan dengan beberapa cara ya teman-teman semua. Dengan beberapa cara. Yang pertama adalah bisa menggunakan dengan ampas teh ya, ampas teh ataupun ampas kopi itu bisa kita gunakan untuk kondisi yang basah kita turunkan ya, kita yang turunkan kita netralkan ya, dalam kondisi basah kita turunkan ke arah netral. Jadi katakanlah sekitar 8 atau mungkin 9 ya kita turunkan dengan ampas teh ataupun ampas kopi, ataupun juga memberikan dengan belerang ataupun sulfur, ini bisa menurunkan ke arah netral, atau menggunakan dengan ya pupuk-pupuk organik, karena pupuk organik semacam kayak Supernasa, kemudian granul ini sifatnya adalah seperti buffer ya, kadang bisa menaikkan sedikit ataupun menurunkan sedikit dalam kondisi tertentu ya. Jadi kalau kita menurunkan mungkin dari pH 8 ke 7 ya, dari basah ke netral dengan menggunakan Supernasa ataupun dengan menggunakan granul itu bisa ya. Karena apa? Karena sifatnya adalah sebagai buffer untuk menaikkan turunkan mendekati netral ya. Jadi tidak hanya menaikkan saja tetapi juga bisa menurunkan pH untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, yang sering kita lakukan teman-teman sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada ya, yang pertama adalah kita memberikan dengan dolomit ya. Yang kedua adalah kita menggunakan dengan zeolit ini untuk menaikkan pH-nya. Nah, bukan kapur tembok, bukan kapur tohor, bukan kapur karbonat ya. Ini bisa dilihat di sini ya teman-teman, sama-sama namanya kapur ya, sama-sama namanya kapur tapi kapur pertanian ya, tetapi ini bukan kapur yang digunakan untuk tanaman. Ya, ini yang digunakan untuk yang lain ya. Jadi kalau kapur yang digunakan ini adalah dua ini yang paling sering, yaitu dolomit ataupun zeolit yang untuk digunakan menaikkan pH atau menaikkan keasaman tanah. Nanti bisa dibaca lagi di sini ya, bahwa kapur tohor, kapur tembok ataupun kapur karbonat ini tidak digunakan ya, jarang digunakan untuk menaikkan pH, tetapi dolomit dan kalsit yang paling sering ataupun dolomit ya. Ini adalah dolomit dengan rumus kimia seperti itu, seperti tertulis di situ CaCO3 NiSO3. Kemudian biasanya ini dari hasil penambangan dan ini senyawa alkalinya cukup tinggi sehingga bisa untuk digunakan tujuan untuk menaikkan keasaman tanah. Kemudian ya zeolit ini biasanya dijumpai
dalam batuan tufa yang terbentuk dari sedimen debu vulkanik ya, debu vulkanik yang mengalami proses alterasi, proses diagenesis dan proses hidrotermal. Jadi ini wilayah gunung berapi di Indonesia ini sangat luar biasa, jadi banyak penghasil zeolit di mana saja. Lalu bagaimana Pak harganya untuk dolomit maupun zeolit? Ya, zeolit agak lebih mahal ya. Zeolit agak lebih mahal daripada dolomit, tetapi zeolit itu sendiri ya, zeolit itu sendiri harganya mungkin 3 kali lipat. Tetapi nanti kalaupun dipakai, kalau pakai kita dolomit 3 kintal per hektarnya, maka kalau kita pakai zeolit cukup 1 kintal per hektarnya. Jadi kalau kita nggak punya alat pH meter tadi ataupun alat-alat yang tadi yang bisa menunjukkan berapa jumlah dolomitnya, maka secara umum kami sarankan pemberiannya adalah 3 kintal, 300 kilo dolomit atau 100 kilo zeolit atau 1 kintal zeolit per hektarnya. Jadi zeolit ini bisa didapatkan dari rangkaian gunung berapi mulai Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara sampai Sulawesi, dan ini berupa tuff yang tersebar mengikuti alur gunung berapi tersebut. Ya, zeolit ini adalah rumus kimianya adalah seperti itu. Namun sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ya, zeolit ini terbagi ada 2 bagian. Yang pertama adalah zeolit alam, ya, yang memang diambil dari alam yang tadi saya sampaikan melalui gunung-gunung yang berbatu tadi yang dan mengikuti di situ. Kemudian ada zeolit sintetis, yaitu senyawa kimia yang sifat fisik dan sifat kimianya sama dengan zeolit ya di alam. Jadi ini zeolit sintetis ini adalah zeolit buatan ya, buatan di pabrik yang menyerupai zeolit dari alam. Ya, jadi ini mirip ya, tapi tentu saja saya akan cenderung menggunakan dengan zeolit yang dari alam karena itu akan lebih natural ya, lebih natural dalam pemberian menaikkan pH tadi untuk lebih naturalnya ya. Nah, teman-teman sahabat-sahabat agro, pemberian dolomit ataupun pemberian zeolit ini saya sampaikan adalah jangan sampai diberikan sekarang, kemudian sekarang juga kita menanam, tetapi berilah waktu untuk bereaksi terlebih dahulu dari zeolit ataupun dari zeolit ataupun mungkin dari dolomit yang kita berikan pada lahan yang kita lihat ataupun kita duga ataupun kita lihat dengan alat adalah memiliki keasaman yang rendah, maka berilah waktu barang 3 atau 4 hari ya, kemudian kita diolah lahannya, kemudian kita biarkan dulu barang 1 hari, nah baru kemudian kita bisa nanam. Supaya apa? Supaya zeolit ataupun supaya dolomit ini bereaksi terlebih dahulu dengan tanah untuk menaikkan pH-nya. Jadi jangan langsung diberikan pada saat kita sudah mulai menanam ya, karena apa? Karena pH-nya tentu saja kita harapkan bereaksi terlebih dahulu supaya apa? Supaya tanamannya juga terjaga pada saat untuk menyerap unsur hara atau pupuk yang kita berikan, pupuk nasa yang kita berikan. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kita juga ada yang namanya pupuk kiserit ini yang membantu supaya pupuk ini bisa membantu menaikkan pH, yaitu pupuk kiserit ya. Rumus kimia adalah MgSO4H2O itu seperti itu. Tetapi ini saya sampaikan sebaiknya tidak diberikan pada daerah-daerah yang memiliki pH yang rendah seperti daerah-daerah gambut, karena ini nanti akan membantu pH-nya makin rendah ya. Ini ada Mg29 MgO, kemudian 23 sulfur dan 48 zat pembawa atau kariernya. Nah, 23% sulfur ini yang membantu untuk pH-nya makin rendah. Jadi untuk pH ataupun keasaman yang rendah, maka sebaiknya pupuk kiserit ini kalau bisa dihindari ya, dihindari. Untuk kondisi yang normal, pada pH yang normal pupuk kiserit ini bisa ditaburkan. Ini adalah perbedaan kiserit dengan dolomit ya, adalah kandungannya terutama ya. Kalau kiserit mengandung MgO dan belerang, sementara dolomit mengandung CaO dan MgO. Kemudian kandungan MgO pada pupuk kiserit lebih tinggi dibandingkan dengan dolomit ya, dari 26 sampai 30 dibandingkan dolomit yang 18 sampai 22%. Kemudian apa bedanya dolomit dengan zeolit? Ya, kalau zeolit itu sendiri berasal dari batuan, sementara dolomit dari mineral ya, yang terbentuk dari kalsium, magnesium, karbonat. Ya, seperti itu. Nanti bisa dibaca kembali ya teman-teman sahabat-sahabat agro.
Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kenapa kita mesti menggunakan dengan alat ukur yang bisa mengukur sampai agak sedikit detail angkanya, ya. Karena apa? Karena kita pengen menghitung jumlah dolomit ataupun kapur pertanian ataupun zeolit yang kita butuhkan. Jika dari 1 poin pH itu memerlukan 2 ton kapur pertanian, diketahui pH-nya aktual ataupun pada saat dicek itu adalah 4,2, sementara kita kepengen menanam tanaman yang pH-nya 5,8. pH yang dituju adalah 5,8, maka caranya mencari adalah 5,8 dikurangi 4,2 dikalikan dengan 2 ton kapur pertanian, ketemunya adalah 3,2 ton per hektarnya. Artinya membutuhkan 3,2 ton kapur pertanian untuk menaikkan dari 4,2 menuju 5,8. Jadi ini angka yang mesti kita tahu kalau kita pengen menaikkan pH dengan cara dengan menggunakan alat tentu saja. Ya kalau tidak menggunakan dengan alat ataupun manual, ya mungkin pakai kira-kira meter ya teman-teman sahabat-sahabat agro. Atau kita juga bisa dengan menggunakan dengan dosis penggunaan kapur dolomit, ya ini tabel penambahan kapur. Kalau selisih pH-nya 2, maka membutuhkan 6,8 ton per hektarnya. Kalau selisihnya 1, maka 3,6 ton per hektarnya, ya. Ini adalah beberapa tabel, tetapi alangkah bagusnya adalah kita memiliki alat pH meter itu untuk melihat berapa sih angka yang dibutuhkan dolomit per hektarnya. Itu yang nanti akan kita pakai untuk menaikkan pH-nya. Jadi ini adalah tabel yang sederhana yang bisa dipakai untuk pada tanaman-tanaman tertentu tentu saja, dan tanaman perkebunan ya. Ini yang bisa digunakan untuk menaikkan pH. Jadi kalau selisihnya seperti itu, ya selisih 2 ataupun selisih 1. Ya. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, ini adalah saat kita melakukan pengamatan ataupun yang penggunaan waktu itu kita belum ada granul ya. Tahun 2009 ini masih kita menggunakan Supernasa saja pada lahan kelapa sawit di Sari Aditya Loka ya di Jambi ya, di Jambi. Kita lihat di situ hasil pengamatannya adalah mulai dari bulan April ke Juli. April, Mei, Juni, Juli 4 bulan ya, 4 bulan. Rata-rata sedikit menunjukkan kenaikan mendekati angka selisih 1 ya. Dengan menggunakan Supernasa ini per hektarnya adalah kurang lebih kita gunakan 9 kilo per hektarnya. Ya. Kita menggunakan 9 kilo per hektarnya Supernasa pada waktu itu, maka selama kurang lebih 4 bulan pH yang dari sebelumnya angkanya sekitar 5 dan lain sebagainya yang ke bawah itu, angka-angka itu akan naik ya, akan naik mendekati netral atau mendekati, karena ini kan luas kebun yang kita lakukan adalah sekitar 10 hektar ya, sekitar 10 hektar. Nah sekarang kita punya granul modern yang bisa kita gunakan, jadi kalau untuk lahan-lahan yang sekiranya pH-nya rendah maka bisa kita gunakan antara sekitar 7 sak. Jadi kalau standar kita memiliki 5 sak ya dalam kondisi-kondisi yang pH yang mendekati normal, tapi kalau pH-nya terlalu asam ini bisa kita tambahkan dengan memberikan granulnya kurang lebih sekitar 7 sak ya teman-teman mitra-mitra. Baik teman-teman mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, demikian tadi tema kita tentang mengenal keasaman tanah ya dengan 3 subtema tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Anda. Ya silakan komentar kalaupun ada pertanyaan ataupun langsung WA ke nomor saya ya, mudah-mudahan kita bisa bantu untuk teman-teman ataupun mitra-mitra dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya pertemuan kita, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan semangat pagi.